Hai teman-teman semuanya, pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai etika dan tanggung jawab sosial dalam lingkungan bisnis. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu yang pertama Rizka Ramadila, yang kedua Fitri Adawija, yang ketiga Deswina Fitri, yang keempat Kelvin Sihaan, yang kelima Jafira Anggreni. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan materi. Yang pertama, pengertian etika bisnis. Etika bisnis menurut Halil Josephus merupakan wilayah penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tidak manusia di bidang ekonomi, khususnya bisnis. Jadi secara hakiki, sasaran etika bisnis adalah perilaku moral pembisnis yang berkegiatan ekonomi. Contoh permasalahan dalam etika. Ada beberapa permasalahan etika di dunia bisnis, yaitu A. Penyogokan atau bribery, B. Penyalahgunaan waktu perusahaan, C. Tindakan kekerasan dan intimidasi, D. Penyalahgunaan sumber daya manusia, E. Konflik peperangan, F. Komunikasi, dan yang terakhir G. Hubungan bisnis dan plagiarisme. Prinsip-prinsip etika bisnis. Menurut Keraf 1998, prinsip-prinsip etika bisnis meliputi A. Prinsip otonomi, B. Prinsip kejujuran, C. Prinsip tidak berbuat jahat dan berbuat baik, D. Prinsip keadilan, dan terakhir E. Prinsip hormat pada diri sendiri. Namun, ada beberapa nilai etika bisnis yang seharusnya jangan dilanggar. Di antaranya kejujuran, keadilan, rendah hati, simpati, dan kecerdasan. Faktor yang mempengaruhi perilaku etis yaitu satu, faktor individu. Pengetahuan individu tentang sebuah isu, seseorang mengambil keputusan dengan sejumlah besar pengetahuan tentang situasi dapat mengambil langkah-langkah untuk menghindari masalah etika. Sedangkan seseorang yang kurang informasi dapat melakukan tindakan tidak sadar yang mengarah ke permasalahan etis. Kedua, itu ada faktor sosial, norma-norma budaya. Contoh, beberapa negara dapat diterima dan etis untuk agen pabean menerima gratifikasi dalam melakukan tugas hukum biasa yang merupakan bagian dari pekerjaan mereka. Sedangkan di negara lain, hal itu merupakan sesuatu yang tidak etis. A. Rekan kerja, B. Orang lain yang berpengaruh, C. Penggunaan internet. Yang ketiga yaitu adalah faktor peluang. A. Faktor peluang mengacu pada sejumlah kebebasan yang diberikan organisasi kepada karyawan untuk berperilaku tidak etis jika ia membuat pilihan itu. B. Kode etik dibahas secara lebih terperinci dalam bagian berikutnya. C. Penegakan. Ketika pelanggaran ditangani dengan konsisten dan tegas, kesempatan untuk tidak etis dapat berkurang. Definisi tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Jenis-jenis tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada penyediaan barang atau jasa. Yang kedua, tanggung jawab sosial pada karyawan. Perusahaan bertanggung jawab dalam memberikan rasa aman kepada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan layak dan tidak membeda-bedakan, serta memberikan kesempatan yang sama pada karyawan untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada kreditor. Saat perusahaan memiliki masalah keuangan dan belum bisa menyelesaikan kewajibannya, perusahaan harus memberikan kepada kreditor. Yang keempat, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan pemegang bertanggung jawab atas kepuasan pemegang saham. Perusahaan harus bisa meyakinkan pemegang saham, di mana manajer perusahaan memonitor seluruh keputusan bisnis dan meyakinkan bahwa keputusan yang diambil tersebut demi kepentingan pemegang saham. Kelima, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan, misalnya dengan mencegah adanya polusi di sekitar tempat usaha. Perusahaan dapat melakukan pencegah solusi dengan mendaur ulang plastik serta melakukan pembatasan jumlah karbon dioksida sebagai akibat dari proses produksi. Yang keenam, tanggung jawab sosial kepada komunitas. Hal yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memberikan bantuan untuk sarana pendidikan kesehatan atau perbaikan pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Manfaat tanggung jawab sosial.
1. Mempertahankan dan meningkatkan reputasi serta citra perusahaan. 2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. 3. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. 4. Mereduksi biaya misalnya terkait dampak pembuangan limbah. 5. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya terkait tanggung jawab sosial perusahaan. Pendekatan perusahaan terhadap tanggung jawab sosial. A. Abstractness stand. Tanggung jawab sosial dilakukan seminimal mungkin oleh perusahaan dan bahkan perusahaan berusaha membantah atau menutupi pelanggaran yang dilakukan. B. Defensive stand. Tanggung jawab sosial dilakukan hanya untuk memenuhi standar hukum yang ada ditetapkan dan tidak berusaha untuk melakukan lebih daripada itu. C. Accommodative stand. Perusahaan memenuhi standar tanggung jawab sosial sesuai hukum dan etika yang ada di lingkungan tersebut. D. Productive stand. Perusahaan aktif berusaha untuk bisa berkontribusi pada kesejahteraan kelompok dan individu di lingkungan sosialnya. Kesimpulan yang didapat dari materi kali ini adalah etika bisnis merupakan suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai norma dan moral yang dijadikan tuntutan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan norma masyarakat. Demikianlah pembahasan materi mengenai etika dan tanggung jawab sosial dalam lingkungan bisnis. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.